Aku dipaksa menikah dengan tukang cilok keliling. Setelahnya ku terkejut saat tahu dia seorang bupati. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku, Anindya Prameswari, seorang wanita berusia 25 tahun yang selama ini hidup dalam kemewahan dan kenyamanan. Aku adalah anak tunggal dari keluarga terpandang di kota ini. Ayahku, Arman Prakoso, seorang pengusaha sukses di bidang properti, sementara ibuku, Ratri Wulandari, adalah seorang ibu rumah tangga yang selalu menampilkan kesan anggun dan berkelas. Hidupku sejak kecil serba berkecupan, tidak pernah kekurangan apapun. Aku bisa mendapatkan apa saja yang aku inginkan, mulai dari pendidikan terbaik hingga barang-barang mewah. Aku berkuliah di luar negeri dan baru kembali ke Indonesia setahun yang lalu setelah menyelesaikan pendidikan magisterku di bidang bisnis. Rencanaku setelah kembali adalah membantu mengembangkan perusahaan ayahku dan membangun bisnis impianku sendiri. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa menjadi wanita mandiri tanpa harus bergantung pada kekayaan keluargaku. Sejak kecil, aku terbiasa hidup dalam lingkungan orang-orang elit. Sahabat-sahabatku adalah anak-anak pengusaha, pejabat, atau selebriti terkenal. Kami sering menghabiskan waktu di restoran mewah, menghadiri pesta eksklusif, dan bepergian ke luar negeri hanya untuk sekadar berlibur. Bagiku, semua itu adalah hal yang wajar, hingga suatu hari kenyataan hidup menghantamku dengan keras. Setiap hari, aku bangun di kamar mewah berukuran besar dengan jendela yang menghadap ke taman belakang rumah. Rumah keluargaku adalah sebuah mansion dengan desain klasik modern, lengkap dengan kolam renang, gym pribadi, dan ruang tamu yang luas. Aku terbiasa dilayani oleh para asisten rumah tangga, dari menyiapkan sarapan hingga memilih pakaian yang akan aku kenakan. Aku bekerja di perusahaan ayahku sebagai salah satu manajer di bagian pengembangan bisnis. Meskipun aku mendapatkan posisi dengan mudah, aku tidak ingin orang lain menganggapku hanya sebagai anak pemilik perusahaan. Aku berusaha keras menunjukkan bahwa aku kompeten dalam pekerjaanku, meskipun tetap ada orang-orang yang memandangku sebelah mata. Salah satu orang yang paling berpengaruh dalam hidupku adalah Laras, sahabat terbaikku sejak SMA. Dia selalu menjadi tempatku berbagi cerita, termasuk keluh kesah tentang hidupku yang tampak sempurna di mata orang lain, tetapi penuh tekanan di baliknya. Anin, hidupmu itu impian banyak orang. Apa sih yang masih kamu keluhkan? Kata Laras suatu hari saat kami makan siang di sebuah restoran mewah. Aku mengaduk-aduk salad di depanku dengan malas. Kadang aku merasa seperti burung dalam sangkar emas. Ras. Aku ingin bebas menentukan hidupku sendiri. Laras tertawa kecil. Kamu bebas, kok. Kamu bisa melakukan apa saja yang kamu mau. Tidak seperti aku yang harus bekerja keras dari nol. Aku tersenyum tipis. Mungkin Laras ada benarnya. Namun, kebebasan yang kumiliki terasa semu. Aku selalu harus memenuhi ekspektasi keluargaku. Aku harus tampil sempurna, berperilaku elegan, dan menjalani hidup sesuai standar yang mereka tetapkan. Semuanya mulai berubah ketika suatu malam ayahku memanggilku ke ruang kerjanya. Aku melihat wajahnya begitu serius, berbeda dari biasanya. Anin, ayah ingin kamu menikah, ucapnya tanpa basa-basi. Aku menatapnya tak percaya. Menikah? Ayah, aku bahkan belum punya pacar. Aku masih ingin mengejar karierku. Ini bukan soal pacar atau karir. Ini soal menyelamatkan keluarga kita, katanya tegas. Hatiku mencelos. Aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apa yang harus diselamatkan dari keluargaku yang tampaknya baik-baik saja selama ini? Kemudian, ayah menjelaskan semuanya. Rupanya, bisnis keluarga kami sedang dalam masalah besar.
Perusahaan kami memiliki utang besar dan berada di ambang kebangkrutan. Salah satu jalan keluar yang bisa menyelamatkan keluarga kami adalah menikahkanku dengan seseorang yang bisa membantu membayar utang tersebut. Aku tidak bisa berkata-kata lagi. Seakan-akan aku tidak punya pilihan lain. Dunia yang kukenal, yang selama ini selalu memberi kebebasan kepadaku, kini berubah menjadi jeruji besi yang mengurungku dalam sebuah pernikahan yang tidak kuinginkan. Namun, aku masih belum tahu siapa pria yang akan menjadi suamiku. Dan aku tidak tahu bahwa jawabannya akan mengubah hidupku selamanya. Sejak kecil, aku selalu memiliki kehidupan yang sudah terarah. Setiap langkahku telah dirancang oleh orang tuaku. Aku bersekolah di sekolah terbaik, mengambil jurusan yang sesuai dengan keinginan keluarga, dan akhirnya melanjutkan studi ke luar negeri. Bagiku, itu semua adalah bagian dari skenario kehidupan yang telah ditentukan sejak aku lahir. Ketika tiba di London untuk menempuh pendidikan sarjanaku, aku merasakan kebebasan yang belum pernah aku alami sebelumnya. Tanpa pengawasan langsung dari keluargaku, aku bisa menentukan apa yang ingin aku lakukan. Aku belajar untuk hidup mandiri, mengatur keuangan, dan bahkan mencoba pekerjaan paruh waktu meskipun tidak benar-benar membutuhkannya. Aku bertemu dengan berbagai macam orang dari latar belakang yang berbeda. Beberapa dari mereka berasal dari keluarga kaya raya seperti aku, tetapi banyak juga yang berjuang keras untuk bisa berkuliah. Hal ini membuatku menyadari bahwa hidup tidak selalu tentang kemewahan dan status sosial. Namun, tidak semua pengalaman di sana menyenangkan. Aku mengalami kegagalan untuk pertama kalinya dalam hidupku. Salah satu mata kuliahku mendapatkan nilai yang tidak memuaskan, dan aku harus bekerja lebih keras untuk memperbaikinya. Aku juga mengalami patah hati ketika menjalin hubungan dengan seorang pria yang ternyata hanya tertarik pada status keluargaku. Ketika akhirnya aku lulus dan melanjutkan ke program magister, aku mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Aku tidak ingin hanya menjadi anak orang kaya yang hidup dalam bayang-bayang keluarganya. Aku ingin memiliki identitasku sendiri. Saat kembali ke Indonesia, aku sudah memiliki banyak rencana. Aku ingin mendirikan bisnis startup di bidang fashion, sesuatu yang selalu menjadi passionku. Aku juga berencana untuk membuktikan pada ayah bahwa aku bisa sukses dengan usahaku sendiri, bukan hanya mengandalkan kekayaan keluarga. Namun, semua rencana itu tampaknya harus ditunda. Karena kini, aku dihadapkan pada kenyataan pahit yang tidak pernah kuduga. Aku harus menikah dengan seseorang yang bahkan belum pernah kutemui sebelumnya. Setelah kembali ke Indonesia, aku bertemu dengan seseorang yang membuatku jatuh cinta. Namanya Reza, seorang pria sederhana namun memiliki impian besar. Dia bukan berasal dari keluarga kaya, tetapi dia memiliki tekad yang kuat dan sikap yang hangat yang membuatku merasa nyaman. Namun, ketika aku menceritakan hubunganku dengan Reza kepada ayah, semuanya berubah menjadi pertengkaran besar. Malam itu, suasana rumah begitu sunyi. Aku baru saja pulang dari pertemuan dengan Reza. Hari ini, dia membicarakan masa depan kami dengan serius, dan itu membuat hatiku berbunga-bunga. Aku bisa membayangkan hidup bersamanya, hidup yang penuh cinta, sederhana, tetapi bahagia. Namun, semua angan-angan itu sirna begitu aku melangkah masuk ke ruang keluarga. Ayah sudah duduk di sofa dengan ekspresi wajah yang tak bisa kutafsirkan. Ibu duduk di sebelahnya, wajahnya terlihat gelisah. Aku tahu, malam ini akan menjadi malam yang panjang. Ayah ingin bicara denganmu, kata ayah akhirnya, suaranya rendah, tetapi tajam. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diriku. Ada apa, Yah? Ayah menatapku dengan sorot mata penuh wibawa. Kamu masih berhubungan dengan Reza? Hatiku berdegup kencang. Aku tahu ayah tidak menyukai Reza, tetapi aku tak menyangka ia akan menanyakan hal ini dengan nada sekeras itu. Iya, Yah, jawabku jujur. Aku mencintainya.
Ayah menghembuskan napas panjang. Anin, sudah berapa kali ayah bilang? Dia bukan pria yang pantas untukmu. Aku menggigit bibirku, menahan rasa frustrasi. Kenapa? Ya? Kenapa ayah selalu memandang seseorang dari status dan kekayaan? Reza pria baik, dia pekerja keras. Dia mungkin bukan orang kaya, tapi dia punya impian besar. Ayah menggeleng, wajahnya terlihat marah. Impian tidak cukup, Anin. Hidup bukan hanya soal cinta atau impian. Kamu harus realistis. Apa kamu mau hidup susah? Apa kamu mau meninggalkan semua yang sudah kamu miliki demi pria yang bahkan tidak bisa menjamin masa depanmu? Aku mengepalkan tanganku. Ayah tidak tahu siapa Reza sebenarnya. Dia punya bisnis kecil yang sedang berkembang. Dia punya rencana untuk masa depan kami. Aku tidak butuh hidup mewah. Yah, aku hanya ingin hidup bahagia dengan orang yang kucintai. Ayah menatapku tajam. Kamu naif, Anin. Aku mendongak, berusaha menahan air mataku. Bukan aku yang naif, Ayah. Ayah yang terlalu terobsesi dengan harta. Ayah pikir uang bisa membeli segalanya, termasuk kebahagiaan. Ayah mendengus. Kebahagiaan tanpa kestabilan finansial hanya omong kosong. Cinta itu bisa pudar, tapi kebutuhan hidup tidak akan pernah hilang. Ayah sudah mengalami semuanya. Dan ayah tidak ingin kamu membuat keputusan bodoh yang akan kamu sesali seumur hidup. Aku menggeleng keras. Ini hidupku. Yah. Aku yang menjalaninya. Kenapa ayah selalu mengatur semuanya? Aku bukan anak kecil lagi. Ayah berdiri, suaranya semakin keras. Kalau kamu bukan anak kecil, maka bersikaplah seperti orang dewasa. Orang dewasa tidak membuat keputusan berdasarkan perasaan sesaat. Kalau kamu memaksa bersama Reza, maka kamu bukan lagi anak ayah. Aku terdiam. Kata-kata ayah menamparku lebih keras dari pukulan manapun. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ayah tega mengatakan itu. Suaraku bergetar. Ibu yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Anin, bukan begitu maksud ayahmu. Aku menggeleng, mundur beberapa langkah. Tidak, Bu. Aku mengerti. Ayah lebih memilih hartanya daripada aku. Bukan itu. Ayah berseru. Ayah hanya ingin kamu mendapatkan yang terbaik. Aku tertawa sinis. Yang terbaik menurut ayah, bukan menurutku. Aku berbalik, berlari ke kamarku, dan menutup pintu dengan keras. Tangisku pecah begitu aku mengunci pintu. Aku mencintai Reza, tetapi keluargaku tidak pernah menganggapnya cukup baik untukku. Aku terduduk di lantai, memeluk lututku. Hatiku hancur. Aku tahu ini akan sulit, tetapi aku tidak menyangka ayah akan mengucapkan kata-kata sekejam itu. Aku menatap ponselku, ingin menghubungi Reza. Tetapi apa gunanya? Bahkan jika aku melawan, aku tahu ayah tidak akan pernah merestui hubungan kami. Malam itu, aku menangis sampai tertidur, tanpa tahu bahwa keesokan harinya hidupku akan berubah selamanya. Minggu-minggu setelah pertengkaranku dengan ayah terasa begitu dingin di rumah. Kami hampir tidak berbicara satu sama lain. Jika bertemu di meja makan, ayah hanya akan fokus pada makanannya, sementara aku lebih memilih untuk segera menghabiskan makanan dan pergi. Ibu sering mencoba mencairkan suasana, tetapi sia-sia. Aku tahu ayah masih marah kepadaku karena aku tetap mempertahankan hubunganku dengan Reza. Namun, di tengah ketegangan itu, sesuatu terjadi. Sesuatu yang tak pernah kuduga. Suatu malam, aku terbangun karena suara ribut di luar kamarku. Aku mendengar suara ibu yang panik dan beberapa langkah kaki tergesa-gesa. Dengan jantung berdegup kencang, aku keluar dari kamar dan menemukan ibu sedang menangis di samping ayah yang terbaring di lantai ruang tamu. Wajah ayah pucat, napasnya terengah-engah. Ayah.
Aku langsung berlari menghampiri. Apa yang terjadi? Ini serangan jantung. Suara ibu bergetar. Tangannya berusaha menopang kepala ayah. Cepat panggil ambulans. Tanpa berpikir panjang, aku meraih ponselku dan menelepon ambulans. Jari-jariku gemetar saat menekan angka. Aku tak pernah melihat ayah selemah ini sebelumnya. Selama ini, ayah adalah sosok yang selalu terlihat kuat dan penuh wibawa. Namun, malam itu, ia tampak begitu rapuh. Ambulans tiba dalam waktu 10 menit. Para petugas medis segera membawa ayah ke rumah sakit. Aku dan ibu ikut naik ke dalam ambulans. Sementara beberapa asisten rumah tangga menatap kami dengan wajah cemas dari kejauhan. Selama perjalanan, aku menggenggam tangan ayah. Ayah, tolong bertahan. Aku masih butuh ayah, bisikku, meskipun aku tahu ayah mungkin tidak bisa mendengarnya. Saat kami tiba di rumah sakit, para dokter segera membawa ayah ke ruang ICU. Aku dan ibu hanya bisa menunggu di luar dengan hati yang penuh kecemasan. Aku melihat wajah ibu yang penuh dengan kepanikan, tangannya terus bergetar. Aku mencoba menenangkan beliau, tetapi aku sendiri juga tidak bisa menyembunyikan ketakutanku. Setelah beberapa jam menunggu, seorang dokter keluar dari ruang ICU. Kondisi Pak Arman cukup serius, kata dokter itu. Beliau mengalami serangan jantung akibat stres yang berlebihan. Kami telah melakukan tindakan terbaik, tetapi beliau masih dalam keadaan kritis. Kalian harus bersiap dengan segala kemungkinan. Jantungku mencelos. Ayahku, yang selama ini selalu terlihat kuat, kini sedang berjuang antara hidup dan mati. Aku menggenggam tangan ibu dengan erat. Ayah pasti bisa melewati ini, Bu. Namun, masalah kami tidak berhenti di situ. Saat ayah masih dirawat di rumah sakit, satu persatu cobaan mulai menghampiri keluarga kami. 2 minggu setelah ayah dirawat, kami mulai menyadari sesuatu yang mengejutkan. Bisnis keluarga kami tidak lagi stabil. Utang perusahaan semakin menumpuk, dan banyak proyek yang gagal. Para investor mulai menarik diri, dan kabar buruk menyebar dengan cepat di kalangan pebisnis. Suatu hari, aku mendengar ibu sedang berbicara dengan pengacara keluarga di ruang tamu. Aku menguping dari balik pintu, mencoba memahami apa yang terjadi. Bu Ratri, kondisi keuangan keluarga semakin buruk, kata suara laki-laki itu. Dengan semua aset yang kita miliki, kita mungkin hanya bisa bertahan selama beberapa bulan ke depan. Jika tidak ada dana tambahan, kita harus mulai menjual properti. Aku menahan napas. Keluarga kami jatuh miskin? Itu hal yang tak pernah terpikirkan olehku. Seumur hidupku, aku selalu hidup berkecukupan, bahkan berlebihan. Namun kini, aku mendengar kenyataan yang sangat berbeda. Aku masuk ke dalam ruangan dan menatap ibu dengan penuh tanya. Bu, apa yang sebenarnya terjadi? Ibu terkejut melihatku, tetapi akhirnya menghela napas panjang. Anin, perusahaan ayah sedang dalam masalah besar. Kita punya banyak utang yang belum bisa dibayar. Jika keadaan terus seperti ini, kita bisa kehilangan semuanya. Aku terdiam. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Keluarga kami selalu dikenal sebagai salah satu keluarga terkaya di kota ini. Bagaimana bisa dalam sekejap semuanya berubah? Aku mulai memahami mengapa ayah dulu memaksaku untuk menikah dengan seseorang yang bisa menyelamatkan bisnis keluarga. Mungkin, dalam pikirannya, pernikahanku adalah satu-satunya jalan keluar dari masalah ini. Tapi tetap saja, aku tidak pernah menyangka bahwa keadaan akan seburuk ini. Beberapa hari kemudian, satu persatu aset keluarga mulai dijual. Mobil-mobil mewah yang dulu memenuhi garasi kini hanya tersisa satu. Rumah yang dulu penuh dengan asisten rumah tangga kini terasa kosong karena banyak dari mereka yang harus diberhentikan. Bahkan rumah besar yang selama ini kami tinggali mulai masuk dalam daftar properti yang akan dijual.
Aku berjalan menyusuri rumah dengan perasaan hampa. Setiap sudut rumah ini menyimpan begitu banyak kenangan masa kecilku. Dan kini, aku harus bersiap untuk kehilangan semuanya. Namun, yang paling menyakitkan adalah melihat kondisi ayah yang semakin menurun. Biaya rumah sakit yang terus meningkat membuat kami semakin terpuruk. Aku bahkan sempat berpikir untuk mencari pekerjaan agar bisa membantu meringankan beban keluarga. Suatu malam, aku duduk di samping tempat tidur ayah di rumah sakit. Aku menggenggam tangannya yang mulai terasa dingin. "Ayah, aku tahu selama ini kita sering bertengkar," bisikku. "Tapi aku tidak pernah membenci ayah. Aku hanya ingin hidup dengan pilihanku sendiri. Aku ingin ayah tahu itu." Ayah tidak menjawab. Matanya tetap terpejam, napasnya teratur, meskipun aku tahu ia belum benar-benar sadar. Aku menghela napas panjang. Apa yang harus kulakukan sekarang? Keluargaku sedang dalam kehancuran, dan aku tak tahu bagaimana cara menyelamatkannya. Aku masih sulit menerima kenyataan bahwa keluargaku berada di ambang kehancuran. Semua kemewahan yang dulu kami miliki perlahan menghilang. Satu persatu aset dijual untuk membiayai pengobatan ayah. Rumah besar yang kutinggali sejak kecil kini sudah tak lagi menjadi milik kami. Kami harus pindah ke rumah yang lebih kecil, jauh dari lingkungan elit yang selama ini menjadi bagian dari hidupku. Aku mengira semua itu sudah cukup buruk, tapi ternyata tidak. Ayah punya rencana lain. Rencana yang sama sekali tak kuduga. Hari itu, ayah sudah mulai membaik, meskipun masih dalam masa pemulihan. Aku duduk di samping tempat tidurnya di rumah sakit ketika ia tiba-tiba menatapku dengan serius. "Anin," panggilnya. Aku menoleh. "Iya, Yah. Ayah ingin mengenalkan seseorang kepadamu." Aku mengernyit. "Siapa?" Sebelum ayah sempat menjawab, pintu kamar rumah sakit terbuka, dan seorang pria masuk ke dalam. Aku menatapnya dengan bingung. Pria itu tidak seperti orang-orang yang biasa bergaul dengan keluargaku. Ia mengenakan kaos polos dan celana jeans sederhana. Kulitnya sedikit gelap, mungkin karena sering terpapar matahari. Wajahnya ramah, dengan senyum tulus yang membuatnya tampak bersahaja. "Anin, kenalkan, ini Radit," kata ayah. "Dia orang yang pernah menolong ayah." Aku menatap pria itu dengan penuh tanda tanya. "Menolong?" tanyaku. Radit menggaruk tengkuknya dengan canggung, lalu tersenyum. "Iya, Mbak. Beberapa waktu lalu, saya kebetulan melihat Bapak pingsan di pinggir jalan. Saya langsung bantu bawa ke rumah sakit." Aku terkejut. "Apa? Ayah pingsan di jalan?" Ayah mengangguk pelan. Itu sebelum ayah benar-benar jatuh sakit. Saat itu ayah sedang stres karena masalah perusahaan. Radit yang menolong ayah, bahkan membiayai perawatan awal sebelum keluarga kita datang. Aku menatap pria itu dengan lebih saksama. Radit tampak biasa saja, tetapi dari caranya berbicara dan bersikap, ada sesuatu yang membuatnya berbeda. Ia terlihat sopan dan rendah hati. "Tapi, siapa kamu sebenarnya?" tanyaku akhirnya. Radit tersenyum. "Saya cuma tukang cilok, Mbak." Aku terkejut. "Apa?" "Iya, saya jualan cilok keliling," jawabnya santai. "Waktu itu saya lagi lewat dekat kantor Bapak. Kebetulan saya lihat Bapak pingsan, jadi saya langsung bantu." Aku tidak bisa berkata-kata. Ayah, seorang pengusaha yang biasa bergaul dengan orang-orang kaya, kini memperkenalkanku pada seorang tukang cilok? Apa maksudnya? Seolah membaca pikiranku, ayah melanjutkan. "Anin, Radit ini orang baik. Dia punya hati yang tulus. Ayah ingin kamu mengenalnya lebih jauh." Aku membeku di tempat. Mengenalnya lebih jauh? Apa maksud ayah? Tiba-tiba, semua kepingan puzzle di kepalaku mulai menyatu. Aku menatap ayah dengan mata membelalak. Ayah tidak mungkin.
Ayah menatapku dalam. Anin, ayah ingin kamu menikah dengannya. Jantungku seperti berhenti berdetak. Aku memandang Radit dengan mata lebar, lalu kembali menatap ayah. Ayah bercanda, kan? Suaraku hampir bergetar. Tapi ayah tidak tertawa. Ia hanya menatapku dengan serius. Anin, dengarkan ayah. Ini bukan soal status sosial atau harta. Ini tentang masa depanmu. Aku tertawa pahit. Masa depan? Ayah ingin aku menikah dengan seseorang yang bahkan tidak kukenal. Yang bahkan, aku melirik Radit sekilas. Bukan dari lingkungan kita. Ayah menghela napas. Justru itu, Anin. Selama ini kamu hidup di dunia yang penuh kemewahan. Tapi lihat di mana kita sekarang. Harta bisa hilang, tapi kebaikan hati seseorang akan selalu ada. Aku menggeleng, masih berusaha memahami situasi ini. Tapi, ayah, aku bahkan tidak mencintainya. Radit yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Mbak Anin, saya ngerti kalau ini pasti berat buat Mbak. Saya juga kaget waktu Bapak bilang soal ini. Aku menatapnya dengan penuh emosi. Lalu kenapa kamu setuju? Radit tersenyum kecil. Karena saya menghormati Bapak. Saya cuma tukang cilok, tapi saya juga tahu arti membalas budi. Aku berdiri dari kursiku. Kepalaku terasa pening. Tidak. Aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak bisa. Aku berbalik dan keluar dari ruangan, meninggalkan ayah dan Radit. Hatiku masih berdebar kencang. Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin hidupku berubah secepat ini? Dari seorang anak orang kaya, lalu kehilangan segalanya, dan sekarang dijodohkan dengan seorang penjual cilok? Aku berjalan tanpa arah di lorong rumah sakit. Air mata mulai menggenang di mataku. Kenapa hidupku harus seperti ini? Aku tidak bisa menerima ini. Sejak ayah mengumumkan rencana perjodohan itu, hatiku dipenuhi kemarahan. Aku tidak habis pikir mengapa ayah ingin aku menikah dengan seorang penjual cilok keliling. Bukankah aku pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik? Seseorang yang setidaknya setara denganku? Aku mengurung diri di kamar selama berhari-hari, menolak berbicara dengan siapapun. Ibu beberapa kali mengetuk pintu, mencoba membujukku agar makan atau sekadar keluar untuk menghirup udara segar. Tapi aku tidak peduli. Aku terlalu marah. Setiap kali mengingat Radit, aku merasa muak. Bagaimana bisa seorang pria seperti dia memasuki kehidupanku? Bagaimana mungkin ayah lebih memilihnya daripada Reza? Hari itu, aku akhirnya keluar dari kamar saat ibu memanggilku dengan suara penuh permohonan. Anin, setidaknya hormati ayah. Beliau ingin bicara denganmu. Aku menghela napas keras dan melangkah ke ruang tamu, di mana ayah duduk di kursi roda. Kondisinya sudah jauh lebih lemah dari sebelumnya, tetapi sorot matanya masih sama, keras dan penuh keyakinan. Dan di sampingnya berdiri seseorang yang paling tidak ingin aku lihat. Aku menggertakkan gigi saat melihatnya berdiri di sana dengan sikap santai, seperti tidak ada beban sama sekali. Ia mengenakan kemeja sederhana yang sudah agak kusut, dan wajahnya masih dengan senyumannya yang sok ramah itu. Aku duduk berhadapan dengan ayah, sengaja mengabaikan kehadiran Radit di sampingnya. Ada apa, Yah? Tanyaku dingin. Ayah menarik napas dalam sebelum berbicara. Anin, ayah tahu kamu marah. Tapi setidaknya beri kesempatan pada Radit. Aku tertawa sinis. Kesempatan? Ayah ingin aku memberi kesempatan pada seseorang yang bahkan tidak punya masa depan? Seorang penjual cilok keliling. Radit masih diam, tidak membalas ucapanku. Anin, jangan bicara seperti itu, tegur ibu lembut. Aku berbalik menatapnya dengan ekspresi tak percaya. Bu, kenapa ibu juga diam saja? Kenapa ibu tidak menentang rencana gila ayah? Ibu hanya menunduk, tidak mengatakan apa-apa.
Ayah menatapku tajam. Kamu pikir hidup hanya tentang kekayaan, Anin? Lihat kita sekarang. Semua harta yang kita banggakan sudah hampir tidak tersisa. Apa yang kamu harapkan? Menikah dengan Reza? Dengan pria yang bahkan tidak peduli saat keluarga kita jatuh? Aku mengepalkan tangan. Setidaknya dia masih lebih baik dari dia. Aku melirik Radit dengan tajam. Radit masih tetap tenang. Ia tidak tampak marah atau tersinggung, justru seolah memahami kemarahanku. Aku berbalik ke arah ayah lagi. Kenapa harus dia? Dari semua orang di dunia ini, kenapa ayah memilih seorang tukang cilok? Ayah terbatuk sedikit, lalu berkata, karena dia adalah pria baik, Anin. Sesederhana itu. Aku mendengus. Baik? Itu saja? Bagaimana dengan pekerjaannya? Bagaimana dia bisa menghidupi aku? Apa ayah pikir aku akan tinggal di warung cilok dan membantu dia jualan keliling? Radit akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang, tetapi tegas. Mbak Anin, saya tahu saya bukan orang kaya. Saya juga tahu saya tidak seperti pria yang biasanya dekat dengan Mbak. Tapi saya tidak pernah memaksa perjodohan ini. Saya hanya menerima permintaan Bapak karena saya menghormati beliau. Aku menatapnya tajam. Oh, jadi ini soal balas budi? Jangan pura-pura baik. Kamu pasti senang, kan? Bisa menikah dengan anak orang kaya meskipun dia sudah jatuh miskin. Radit menatapku balik. Kali ini matanya lebih tajam. Saya tidak butuh kekayaan keluarga Mbak. Kalau saya hanya ingin uang, saya tidak akan tetap jualan cilok keliling sampai sekarang. Aku terdiam. Aku ingin membalasnya, ingin mengatakan sesuatu yang lebih menyakitkan, tapi tidak tahu harus berkata apa. Ayah kembali berbicara. Anin, mau kamu terima atau tidak, ini keputusan ayah. Ayah ingin kamu menikah dengan Radit. Aku berdiri dari kursiku. Kalau begitu, ayah memang tidak peduli pada perasaan aku. Suaraku meninggi. Ayah menatapku tajam. Ayah peduli. Justru karena itu ayah ingin kamu belajar satu hal penting dalam hidup. Bahwa kebahagiaan tidak datang dari harta, tapi dari ketulusan. Aku mendengus kesal. Aku tidak akan pernah bahagia dengan dia. Aku berjalan pergi, melewati Radit tanpa menoleh sedikit pun. Aku tidak peduli apa yang ayah katakan. Aku tidak peduli sebaik apapun Radit. Yang aku tahu, aku membencinya. Membenci kehadirannya dalam hidupku. Aku merasa dunia ini begitu kejam padaku. Semua hal yang aku cintai direnggut dariku satu persatu. Hidup mewahku, masa depanku, dan sekarang, mungkin ayahku. Sudah seminggu lebih ayah dirawat di rumah sakit. Kondisinya semakin memburuk setiap harinya. Dokter bilang penyakitnya sudah memasuki tahap kritis. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain menunggu waktu. Aku duduk di samping tempat tidurnya, menggenggam tangannya yang semakin lemah. Ayah menatapku dengan senyum tipis, meski aku tahu ia sedang menahan rasa sakit luar biasa. Anin. Suaranya terdengar serak, lemah. Aku mengangguk, menahan air mata. Iya, yah, aku di sini. Ayah menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Ayah, mungkin tidak punya banyak waktu lagi. Aku menggeleng cepat. Jangan bilang begitu. Yah, ayah pasti sembuh. Ayah tersenyum kecil, seolah memahami kebohongan yang aku coba yakini sendiri. Anin, dengarkan ayah baik-baik. Aku mengeratkan genggamanku di tangannya. Iya, yah, aku dengar. Ayah menatapku dengan penuh keseriusan. Ayah ingin kamu menikah dengan Radit. Hatiku seolah berhenti berdetak. Aku menatap ayah dengan mata yang membelalak. Ayah. Suaraku tercekat. Ayah tahu kamu belum bisa menerimanya. Lanjut ayah, berusaha tetap tenang meskipun tubuhnya semakin lemah.
Tapi ini permintaan terakhir ayah. Nak, tolong kabulkan. Air mataku jatuh. Aku menggelengkan kepala dengan lemah. Kenapa harus dia? Yah? Kenapa? Ayah terbatuk, dan aku langsung panik. Tapi ia tetap bersikeras berbicara. Karena ayah tahu dia bisa menjagamu. Bukan hanya karena dia baik, tapi karena dia adalah orang yang akan mencintaimu tanpa syarat. Tidak peduli seperti apa keadaanmu nanti, dia akan tetap ada untukmu. Aku mengusap air mata yang terus mengalir. Ayah, aku tidak bisa. Ayah menatapku dengan penuh harap. Kamu bisa, Anin. Kamu hanya belum melihat apa yang ayah lihat. Ruangan itu hening. Aku bisa merasakan dadaku begitu sesak. Aku ingin menolak. Aku ingin berteriak. Aku ingin lari dari kenyataan ini. Tapi bagaimana mungkin aku menolak permintaan terakhir ayah? Radit yang sejak tadi berdiri di sudut ruangan akhirnya maju ke depan. Ia menundukkan kepala dan berkata dengan suara rendah, "Pak, kalau ini yang Bapak inginkan, saya siap menikahi Anin." Aku menatapnya dengan tajam, mataku dipenuhi amarah dan kesedihan. Aku ingin berteriak padanya, menyuruhnya pergi, mengatakan bahwa aku tidak butuh dia. Tapi saat aku kembali menatap ayah, aku tahu, aku tidak punya pilihan lain. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, aku berbisik, "Baiklah, Yah." Ayah tersenyum lega, dan aku tahu, di detik itu, aku telah mengorbankan kebebasanku demi seseorang yang paling aku cintai di dunia ini. Aku masih tidak percaya. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang tidak ada akhirnya. Aku, Anindya Prameswari, yang seharusnya memiliki kebebasan untuk menentukan hidupku sendiri, kini harus menikah dengan seorang pria yang bahkan tidak pernah aku bayangkan dalam hidupku. Dan lebih buruknya lagi, pernikahan ini benar-benar mulai dirancang. Pernikahan yang tidak aku inginkan. Sejak aku mengiyakan permintaan terakhir ayah, ibu langsung bergerak cepat. Ia mulai menghubungi keluarga besar, mencari tahu tanggal yang tepat, dan bahkan berkonsultasi dengan wedding organizer. Aku hanya bisa diam. Aku tidak peduli dengan gaun pengantin, dekorasi, atau konsep pernikahan. Yang aku tahu, aku tidak menginginkan ini. Laras, sahabatku, datang ke rumah untuk menemuiku. Begitu masuk ke kamarku, ia langsung berdecak kesal. "Anin, aku masih gak percaya kamu beneran setuju sama perjodohan ini," katanya sambil menjatuhkan tubuhnya di kasurku. Aku menghela napas panjang. Aku gak punya pilihan, Ras. Kamu punya. Kamu bisa menolak. Aku menggeleng. Ini permintaan terakhir ayah. Laras terdiam sejenak sebelum menatapku penuh simpati. Tapi tetap saja, "Anin, cowok itu cuma tukang cilok. Kamu yakin bisa hidup sama dia?" Aku menggertakkan gigi. Justru itu masalahnya. Aku nggak pernah membayangkan hidup sama orang seperti dia. Laras menghela napas panjang. "Kamu sudah ngomong langsung sama dia?" Aku mendengus. "Ngapain? Dia pasti senang menikahi aku. Bisa dapet cewek kaya, meskipun keluargaku sudah nggak sekaya dulu." Laras menggeleng. "Kamu nggak tahu isi hati orang, Nin. Tapi ya udah, kalau kamu beneran nggak mau, cari cara buat batalin." Aku terdiam. Apa aku benar-benar bisa membatalkan pernikahan ini? Pertemuan yang tak pernah aku inginkan. Hari itu, aku dipaksa oleh ibu untuk bertemu dengan Radit. Aku benar-benar tidak ingin berbicara dengannya, apalagi mendiskusikan pernikahan. Tapi karena ini adalah permintaan ayah, aku tidak punya pilihan lain. Kami bertemu di ruang tamu rumah sakit, tempat ayah masih dirawat. Aku duduk di sofa dengan wajah masam,
Sementara Radit duduk di seberangku dengan ekspresi tenang. "Jadi, kita akan menikah," katanya pelan. Aku menyilangkan tangan di dada, menatapnya penuh kebencian. "Bukan karena aku mau. Ini cuma karena ayah." Radit mengangguk pelan. "Aku tahu." Aku mengerutkan kening. "Kalau kamu tahu, kenapa kamu tetap setuju? Kamu bisa saja menolak." Radit menatapku dengan mata yang sulit aku artikan. "Aku menghormati permintaan ayahmu. Aku juga tidak mau menikah dengan seseorang yang membenciku. Tapi kalau ini yang terbaik untukmu dan untuk keluargamu, aku akan jalani." Aku tertawa sinis. "Terbaik untukku? Apa kamu bercanda? Aku harus menikahi seorang penjual cilok, dan kamu pikir itu yang terbaik untukku?" Radit tidak tersinggung. Ia tetap duduk dengan tenang, seolah tidak tergoyahkan oleh hinaanku. "Aku memang cuma penjual cilok, tapi aku bukan orang jahat, Anin. Aku nggak akan menyakitimu." Aku memalingkan wajah. "Aku nggak butuh kebaikanmu." Kami terdiam dalam keheningan yang canggung. Aku tidak tahu apa lagi yang harus dikatakan. Yang aku tahu, aku tidak akan pernah menerima pernikahan ini dengan lapang dada. Pernikahan yang semakin dekat. Hari-hari berikutnya, persiapan pernikahan terus berjalan. Gaun pengantin dipesan, undangan mulai dicetak, dan venue pernikahan pun sudah ditentukan. Semuanya terasa begitu cepat, dan aku merasa seperti seorang boneka yang hanya mengikuti perintah. Di setiap langkah, aku masih berharap ada sesuatu yang bisa membatalkan semua ini. Aku berharap Radit berubah pikiran. Aku berharap ayah tiba-tiba sembuh dan berkata bahwa semua ini tidak perlu terjadi. Tapi semakin lama aku menunggu, semakin aku sadar bahwa tidak ada keajaiban yang akan datang. Dan hari pernikahan itu semakin dekat. Hari ini seharusnya menjadi hari bahagia. Seharusnya. Namun, bagiku, ini adalah hari yang paling menyakitkan dalam hidupku. Aku, Anindya Prameswari, berdiri di depan cermin dengan mengenakan gaun pengantin putih yang sangat indah. Gaun ini dipesan khusus oleh ibu dari seorang desainer terkenal, dengan renda-renda halus dan ekor panjang yang menjuntai anggun. Aku terlihat sempurna, setidaknya dari luar. Tapi di dalam, aku merasa kosong. Aku menatap pantulan diriku sendiri dengan perasaan hampa. Hari ini aku akan menikah dengan pria yang tidak aku cintai. Pria yang bahkan tidak pernah aku bayangkan akan menjadi suamiku. Radit. Seorang penjual cilok. Aku menghela napas panjang. Aku masih tidak bisa menerima kenyataan ini. Aku bahkan berharap sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang bisa menghentikan pernikahan ini. Tapi tidak ada. Pernikahan tanpa kebahagiaan. Gedung tempat pernikahan kami digelar sudah dipenuhi tamu. Meskipun keluarga kami tidak sekaya dulu, masih banyak orang yang datang. Beberapa adalah kerabat dekat, beberapa adalah kenalan lama, dan sebagian besar adalah orang-orang yang masih menghormati ayah. Aku melangkah perlahan menuju pelaminan. Radit sudah berdiri di sana, mengenakan beskap putih. Ia terlihat rapi dan bersih. Tetapi aku tetap tidak bisa menghapus kenyataan bahwa dia hanyalah seorang penjual cilok. Saat upacara akad dimulai, aku merasa tubuhku begitu kaku. Aku hanya mendengar suara penghulu berbicara. Suara Radit yang mengucapkan ijab kabul dengan lantang dan tanpa keraguan. "Raditya Prasetyo bin Darman, apakah engkau menerima Anindya Prameswari binti Arman Prakoso sebagai istrimu dengan mas kawin yang telah disebutkan?" "Aku terima nikahnya Anindya Prameswari binti Arman Prakoso dengan mas kawin tersebut, tunai." Satu kalimat itu, dan semuanya berubah. Aku kini adalah istri Radit. Aku menggigit bibir bawahku,
menahan emosi yang bercampur aduk. Aku ingin menangis, ingin berteriak, ingin melarikan diri. Tapi aku hanya bisa duduk diam di pelaminan, dengan ekspresi datar yang berusaha aku pertahankan. Laras datang mendekat, menggenggam tanganku dengan lembut. "Nin, kamu nggak apa-apa?" Aku tidak menjawab. Bagaimana bisa aku baik-baik saja? Tapi sebelum aku bisa mengatakan apapun, suara tangisan tiba-tiba terdengar dari kerumunan. Aku menoleh, dan saat itu, seluruh dunia seakan berhenti. Ibu berlari dengan wajah panik, diikuti oleh beberapa anggota keluarga yang lain. Air matanya mengalir deras, dan aku langsung berdiri, merasa ada sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. "Ayahmu, Anin, ayahmu." Duniaku hancur. Duka di hari pernikahan. Aku berlari ke ruang rawat rumah sakit tanpa memedulikan gaun pengantinku yang berat. Laras dan beberapa keluarga lain mengikuti di belakangku, tetapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin sampai ke ayah. Begitu aku tiba di depan kamarnya, aku melihat ibu sudah terduduk lemas di lantai. Ia menangis tanpa suara, sementara seorang dokter berdiri di sampingnya dengan ekspresi penuh simpati. Aku melangkah masuk dengan napas terengah-engah. Hatiku berdegup kencang, berharap aku masih bisa melihat ayah tersenyum. Tapi tidak. Ayah sudah terbaring diam di tempat tidurnya. Matanya tertutup, tubuhnya terlihat lebih lemah dari sebelumnya. Aku mendekat perlahan, tanganku gemetar. "Ayah?" Tidak ada jawaban. Aku menyentuh tangannya, tetapi tidak ada kehangatan di sana. Air mataku jatuh. "Ayah, bangun. Yah, aku sudah menikah. Ini yang ayah mau, kan? Jadi bangun." Ibu menangis lebih keras, dan seorang dokter menghampiriku dengan suara pelan. "Maafkan kami, Bu Anindya. Ayah Anda sudah berpulang beberapa menit yang lalu." Aku terjatuh. Tidak, ini tidak mungkin. Bahkan sebelum aku bisa menerima pernikahanku dengan Radit, aku harus menerima kenyataan bahwa ayah telah pergi, Radit dan duniaku yang berantakan. Aku tidak ingat bagaimana aku bisa sampai di rumah. Yang aku tahu, aku menangis sepanjang perjalanan. Begitu sampai di kamar, aku langsung melemparkan veil pengantinku ke lantai. Aku terduduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke dinding. Beberapa menit kemudian, pintu kamar terbuka. Aku menoleh, dan melihat Radit berdiri di sana. Aku langsung berdiri, mendekatinya dengan tatapan penuh amarah. "Ini semua salah kamu." Radit tampak terkejut. "Anin, kalau aku nggak menikah dengan kamu, aku bisa ada di samping ayah. Aku bisa menemani dia di saat terakhirnya. Tapi aku malah ada di pernikahan ini, dengan orang yang bahkan nggak aku cintai." Radit menghela napas, menatapku dengan tatapan yang sulit aku artikan. "Anin, aku nggak pernah memaksamu menikah denganku." Aku tertawa sinis. "Iya, tapi kamu juga nggak menolak, kan? Kamu pikir aku butuh kebaikanmu? Aku nggak butuh. Aku nggak butuh kamu, Radit." Radit terdiam. Aku bisa melihat rahangnya mengeras, tapi ia tetap tidak membalas amarahku. Aku mengusap air mataku dengan kasar. "Keluar dari kamar ini. Aku nggak mau lihat kamu." Radit tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatapku sesaat, lalu mengangguk pelan sebelum melangkah pergi. Begitu pintu tertutup, aku jatuh terduduk. Aku sudah kehilangan semuanya. Ayah, kehidupanku, kebebasanku. Dan sekarang aku terjebak dalam pernikahan dengan pria yang tidak aku inginkan. Pagi ini terasa lebih suram dari biasanya. Aku terbangun dengan kepala berat, mata sembab karena menangis semalaman.
Gaun pengantin yang kemarin kupakai masih tergeletak di lantai, kusut dan berantakan, persis seperti hidupku saat ini. Aku masih tidak percaya. Ayah sudah pergi, dan aku sekarang adalah istri dari seorang pria yang bahkan tidak aku cintai. Aku menatap kosong keluar jendela. Aku bahkan tidak ingin keluar kamar. Aku tahu di luar sana, orang-orang masih berbicara tentang pernikahan ini, tentang duka yang datang bersamaan dengan akad nikah. Aku tidak ingin mendengar apapun. Namun, suara ketukan di pintu membuyarkan lamunanku. "Anin, boleh aku masuk?" Itu suara Radit. Aku diam. Aku tidak ingin melihatnya. Tapi sebelum aku sempat mengatakan, "Tidak," pintu terbuka, dan Radit berdiri di sana. Ia tampak rapi seperti biasa, mengenakan kemeja polos dengan celana panjang. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda darinya. Sikapnya lebih tenang, lebih berwibawa, lebih berkelas. Aku mengerutkan kening. Apa aku hanya terlalu lelah? Atau memang ada yang aneh dengannya hari ini? "Ada apa?" tanyaku ketus. Radit menghela napas dan melangkah masuk. "Aku ingin bicara." Aku melipat tangan di dada. "Kalau mau bilang kalau kamu kasihan sama aku, nggak usah. Aku nggak butuh belas kasihanmu." Radit menatapku lama sebelum akhirnya berkata, "Bukan itu. Aku ingin menjelaskan sesuatu." Aku menunggu, meskipun dalam hati aku tidak peduli dengan apapun yang akan dia katakan. Rahasia yang tak terduga. Radit duduk di kursi di dekat tempat tidurku. Ia mengusap wajahnya, seolah sedang mencari cara terbaik untuk memulai pembicaraan ini. "Anin, ada sesuatu yang belum kamu ketahui tentang aku," katanya pelan. Aku memutar mata. "Apalagi? Kamu mau bilang kalau kamu bukan tukang cilok?" "Aku tahu kenyataannya, Radit. Aku sudah lihat sendiri kamu jualan di pinggir jalan." Radit tersenyum kecil, tapi bukan senyum bahagia. Lebih seperti senyum seseorang yang menyembunyikan sesuatu. "Itu memang benar. Aku memang jualan cilok keliling," katanya. Aku tertawa sinis. "Lalu, apanya yang mau dijelaskan?" Radit menatap mataku dalam-dalam. "Tapi aku bukan hanya sekadar tukang cilok. Aku adalah Raditya Prasetyo, anak tunggal dari Prasetyo Group." Aku membeku. Prasetyo Group? Nama itu bukan nama sembarangan. Itu adalah salah satu perusahaan konglomerat terbesar di negeri ini, dengan bisnis di berbagai sektor, dari properti, perhotelan, hingga industri makanan. Aku tahu nama itu karena keluargaku dulu sering berbisnis dengan mereka sebelum ayah jatuh sakit dan perusahaan kami hampir bangkrut. Aku menatapnya tak percaya. "Kamu bercanda, kan?" Radit menggeleng. "Aku serius, Anin. Aku memang anak dari keluarga Prasetyo. Tapi aku memilih untuk hidup sederhana, jauh dari bayang-bayang keluargaku. Itu sebabnya aku menyamar sebagai tukang cilok." Aku masih sulit memproses kata-katanya. "Jadi, semua ini? Semua kesederhanaanmu? Jualan cilok itu hanya penyamaran?" Radit mengangguk. "Aku ingin hidup mandiri, tidak bergantung pada harta keluarga. Aku ingin merasakan bagaimana rasanya membangun sesuatu dari nol, bukan hanya menjadi pewaris yang menikmati hasil kerja keras orang tua." Aku menggeleng, masih tidak percaya. "Kalau kamu sekaya itu, kenapa kamu mau menikah denganku? Kamu bisa mendapatkan siapa saja." Radit menatapku lama sebelum menjawab, "Karena aku menghormati ayahmu. Aku pernah menolongnya saat dia jatuh di jalan beberapa waktu lalu. Dan sejak saat itu, kami sering berbicara. Aku tahu dia sangat mencintaimu. Dan aku tahu dia ingin melihatmu bahagia.
Itu sebabnya aku tidak menolak pernikahan ini. Aku tercekat. Semua ini terlalu banyak untuk aku cerna dalam satu waktu. Dunia yang berubah dalam semalam. Aku memalingkan wajah, mencoba mencari celah logis dalam semua ini. Tapi semakin aku berpikir, semakin aku menyadari bahwa semua yang dikatakan Radit masuk akal. Aku ingat bagaimana ayah selalu bersikap baik pada Radit, seolah mereka sudah lama saling mengenal. Aku ingat bagaimana ibu juga tidak terlalu menolak pernikahan ini, meskipun awalnya ia pasti terkejut. Jadi, kamu benar-benar anak dari keluarga Prasetyo? Tanyaku sekali lagi, masih sulit mempercayainya. Radit mengangguk. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa cari tahu sendiri. Aku menggigit bibir. Aku tahu aku bisa mencari tahu di internet, dan aku tahu aku akan menemukan kebenarannya. Tapi aku tidak tahu apakah aku siap menerimanya. Aku menatapnya tajam. Jadi, sekarang apa? Kamu pikir aku akan langsung menerimamu hanya karena kamu ternyata kaya? Radit tersenyum tipis. Aku nggak mengharapkan apa-apa darimu, Anin. Aku hanya ingin kamu tahu kebenarannya. Aku terdiam. Selama ini, aku membenci Radit karena aku menganggapnya hanya sebagai tukang cilok. Aku marah karena aku merasa jatuh ke titik terendah dalam hidupku dengan menikahi pria yang jauh dari standar kehidupanku. Tapi kenyataannya, Radit jauh lebih dari itu. Aku tidak tahu harus merasa lega atau semakin marah. Yang aku tahu, hidupku baru saja berubah dalam semalam. Dan aku masih belum tahu bagaimana menghadapi semua ini. Aku masih tidak percaya dengan kenyataan yang baru saja terungkap. Radit bukan hanya seorang tukang cilok biasa. Dia adalah anak dari salah satu konglomerat terbesar di negeri ini. Seseorang yang selama ini aku remehkan ternyata memiliki latar belakang yang jauh lebih megah dibandingkan hidupku sendiri. Tapi, anehnya, setelah mengetahui kebenaran itu, kebencianku perlahan mulai luntur. Hari-hari berlalu dengan cepat setelah pernikahan kami. Meskipun aku masih berduka karena kehilangan ayah, hidup tetap berjalan. Dan perlahan, aku mulai melihat Radit dengan cara yang berbeda. Kehangatan yang tidak kusadari. Aku tidak tahu kapan tepatnya perasaanku mulai berubah. Mungkin itu saat aku melihatnya bangun pagi-pagi, membuatkan sarapan untukku, meskipun kami memiliki asisten rumah tangga yang bisa melakukan itu. Kenapa repot-repot? Tanyaku suatu pagi, saat melihatnya sibuk di dapur. Radit tersenyum kecil. Aku suka memasak. Dulu, waktu jualan cilok, aku juga sering eksperimen bikin resep sendiri. Aku duduk di meja makan, memperhatikan punggungnya yang sibuk mengaduk sesuatu di wajan. Ada perasaan hangat yang muncul di dadaku, perasaan yang selama ini aku abaikan. Atau mungkin itu saat dia membantuku menghadapi tamu-tamu yang datang untuk melayat ayah, selalu bersikap sopan dan penuh perhatian, bahkan saat beberapa dari mereka masih memandangnya dengan tatapan meremehkan. Anin beruntung punya suami yang baik seperti kamu, kata Tante Mira, salah satu sahabat lama ibu. Aku menoleh pada Radit, yang hanya tersenyum sopan dan mengangguk. Aku tidak bisa menyangkal lagi, Radit adalah pria yang baik. Dan mungkin, aku selama ini terlalu buta untuk melihatnya. Kedekatan yang tak terduga. Suatu hari, aku jatuh sakit. Mungkin karena kelelahan, mungkin karena stres, atau mungkin karena aku terlalu banyak berpikir. Aku hanya ingat tubuhku terasa lemas, kepalaku pusing, dan sebelum aku menyadarinya, aku sudah terbaring di tempat tidur dengan Radit di sampingku. Kamu kenapa nggak bilang kalau nggak enak badan? Tanyanya, suaranya terdengar penuh kekhawatiran. Aku mencoba tersenyum. Nggak apa-apa, aku cuma butuh istirahat. Tapi Radit tidak percaya begitu saja.
Dia merawatku dengan sabar, memastikan aku minum obat, menyiapkan bubur, dan bahkan tetap berada di sampingku sampai aku tertidur. Dan saat aku terbangun di tengah malam, aku melihatnya masih duduk di samping tempat tidur. Kepalanya tertunduk, seolah tertidur di kursi. Hatiku bergetar. Tidak ada yang pernah merawatku seperti ini sebelumnya. Tidak ada yang pernah memperlakukanku dengan begitu tulus. Aku meraih selimut dan pelan-pelan menyelimutinya, mencoba agar dia tidak kedinginan. Saat tanganku menyentuh bahunya, Radit terbangun. "Anin, kamu sudah merasa lebih baik?" Aku menatap matanya. Mata yang penuh ketulusan. Mata yang selama ini tidak pernah benar-benar aku lihat. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami, aku merasa nyaman berada di dekatnya. Perasaan yang tak bisa dibohongi. Setelah hari itu, semuanya berubah. Aku mulai memperhatikan Radit lebih sering. Aku mulai menikmati kehadirannya di sisiku. Kami mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, berbicara tentang banyak hal, tertawa, bahkan kadang-kadang bertengkar tentang hal-hal kecil, seperti selera makanan atau acara TV favorit. "Aku masih nggak percaya kamu lebih suka makanan pedas dibanding makanan manis," kataku suatu hari saat kami makan malam bersama. Radit tertawa. "Dan aku nggak percaya kamu nggak suka cilok pedas. Itu kan makanan ternak di dunia." Aku mendelik. "Mungkin karena aku trauma melihatmu jualan cilok dulu." Radit menggeleng sambil tersenyum. "Kamu ini, masih aja ngomongin itu." Aku tersenyum kecil. Aku tidak tahu kapan terakhir kali aku merasa begitu santai bersama seseorang. Dan saat itulah aku menyadari, aku mulai jatuh cinta pada suamiku sendiri. Aku tidak pernah menyangka hidupku akan berubah sejauh ini. Dulu, aku menganggap Radit hanyalah seorang tukang cilok keliling yang terpaksa kunikahi demi memenuhi permintaan terakhir ayah. Lalu, aku mengetahui bahwa dia sebenarnya anak konglomerat yang menyamar untuk mencari pengalaman hidup. Dan sekarang, suamiku akan menjadi bupati? Aku menatapnya dengan ekspresi bingung saat dia menyampaikan kabar itu padaku di ruang makan. "Aku sudah memutuskan, Anin. Aku akan maju sebagai calon bupati di daerah ini," katanya dengan suara tenang. Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-katanya. "Bupati? Kamu serius?" Radit mengangguk. "Aku sudah memikirkannya matang-matang. Daerah ini butuh perubahan, dan aku ingin melakukan sesuatu yang lebih besar untuk orang-orang di sini." Aku masih belum bisa percaya. Radit yang selama ini kukenal bukanlah seseorang yang suka berada di bawah sorotan publik. Dia lebih suka bekerja diam-diam, membangun sesuatu dari nol. Tapi sekarang, dia ingin masuk ke dunia politik? "Kenapa, Radit?" tanyaku, masih ragu. "Kamu sudah punya segalanya. Kenapa harus terjun ke dunia politik?" Radit tersenyum. "Karena aku ingin membuat perubahan nyata, Anin. Aku sudah melihat sendiri bagaimana kehidupan masyarakat kecil saat aku berjualan cilok. Aku tahu bagaimana sulitnya mereka mencari nafkah. Dan aku tidak ingin hanya duduk diam sementara aku bisa melakukan sesuatu untuk mereka." Aku terdiam. Aku tidak bisa membantah niat baiknya. Aku tahu Radit adalah orang yang peduli pada orang lain. Tapi aku juga tahu dunia politik itu keras. Bagaimana kalau kamu kalah? Bagaimana kalau ada orang-orang yang berusaha menjatuhkanmu? Tanyaku. Radit menggenggam tanganku. Aku sudah siap dengan segala risikonya, Anin. Yang penting, aku mencoba. Aku menghela napas. Aku tidak bisa melarangnya. Jika ini yang dia inginkan, maka aku hanya bisa mendukungnya. Perjalanan menuju kursi bupati. Setelah keputusan Radit diumumkan, kehidupan kami berubah drastis. Rumah kami mulai sering didatangi oleh para tokoh masyarakat, relawan,
dan orang-orang yang ingin mendukungnya. Radit mulai sibuk dengan kampanye, menghadiri berbagai acara, bertemu warga, dan menyampaikan visi misinya. Aku sendiri juga mulai ikut terlibat, meskipun awalnya aku masih merasa canggung. Aku nggak tahu apa aku bisa mendukungmu dengan baik, kataku pada suatu malam setelah kami pulang dari acara pertemuan dengan masyarakat. Radit tersenyum. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri, Anin. Aku nggak butuh istri yang berpura-pura jadi seseorang yang bukan dirinya. Aku menatapnya lama, lalu mengangguk. Aku akan mencoba. Hari demi hari berlalu, dan aku mulai melihat sisi lain dari Radit. Dia bukan hanya pria sederhana yang dulu ku kenal. Dia memiliki wibawa seorang pemimpin. Cara dia berbicara di depan orang banyak, bagaimana dia mendengarkan keluhan warga dengan penuh perhatian, dan bagaimana dia selalu berusaha mencari solusi terbaik membuatku semakin kagum padanya. Dan aku semakin yakin bahwa aku telah jatuh cinta pada pria ini. Hari kemenangan. Bulan-bulan berlalu, dan tibalah hari pemilihan. Aku menunggu dengan cemas di rumah saat hasil suara mulai dihitung. Radit tampak lebih tenang, meskipun aku tahu dia juga merasa gugup. Kemudian, berita itu datang. Radit memenangkan pemilihan dengan suara mayoritas. Suamiku resmi menjadi bupati. Aku tidak bisa menahan air mata saat hasil diumumkan. Aku memeluknya erat, merasa bangga dan sekaligus terharu. Aku selalu percaya kamu bisa melakukannya, bisikku. Radit tersenyum dan mengecup keningku. Terima kasih sudah ada di sisiku, Anin. Pelantikan yang mengubah segalanya. Hari pelantikan Radit sebagai bupati tiba. Aku berdiri di sampingnya, mengenakan kebaya elegan, menyaksikan suamiku mengucapkan sumpah jabatan dengan penuh hikmat. Saat namanya disebut sebagai bupati baru, seluruh ruangan bergemuruh dengan tepuk tangan. Aku menatapnya dengan bangga. Pria yang dulu kusepelekan, yang dulu kubenci, kini berdiri di hadapanku sebagai pemimpin daerah ini. Radit menoleh padaku dan menggenggam tanganku erat. Ayo, Bu Bupati, kita mulai perjalanan baru kita, katanya sambil tersenyum. Aku tertawa kecil. Aku masih butuh waktu untuk terbiasa dengan sebutan itu. Radit terkekeh. Pelan-pelan saja. Yang penting, kita menjalani ini bersama. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar siap untuk menjalani hidup baru bersamanya. Waktu berlalu begitu cepat. Rasanya baru kemarin aku menatap Radit dengan penuh kebencian, menolak mentah-mentah pernikahan yang ayah paksakan padaku. Tapi kini, aku telah menerima dan mencintai suamiku sepenuh hati. Bahkan, aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa dia di sisiku. Menjadi istri seorang bupati tentu tidak mudah. Tanggung jawab Radit semakin besar, dan aku pun mulai terbiasa menjalani peran sebagai istri seorang pejabat. Aku sering mendampinginya dalam berbagai acara resmi, bertemu banyak orang penting, dan ikut terlibat dalam kegiatan sosial di daerah ini. Namun, di balik kesibukan itu, ada satu kabar yang membuat hidup kami semakin lengkap. Kebahagiaan yang tak terduga. Aku masih ingat bagaimana reaksi Radit saat aku memberitahunya tentang kehamilanku. Malam itu, aku menunggunya pulang dengan perasaan berdebar. Seharian aku menahan diri untuk tidak memberitahunya lewat telepon, karena aku ingin melihat reaksinya secara langsung. Begitu dia masuk ke rumah, aku segera menghampirinya dengan senyum penuh arti. Radit, aku punya kabar penting, ujarku sambil menggenggam tangannya. Radit menatapku dengan rasa penasaran. Kabar apa? Aku menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, aku hamil. Radit terdiam sejenak, seolah sedang memproses kata-kataku. Lalu, dalam hitungan detik, wajahnya berubah menjadi ekspresi bahagia yang belum pernah kulihat sebelumnya. Serius, Anin? Tanyanya dengan suara sedikit bergetar. Aku mengangguk, dan tanpa menunggu lebih lama, Radit langsung menarikku ke dalam pelukannya. Alhamdulillah,
Ini hadiah terindah dalam hidupku, bisiknya di telingaku. Aku tertawa kecil sambil menahan air mata haru. Aku juga nggak menyangka. Tapi, aku senang, sangat senang. Malam itu, Radit tidak henti-hentinya memegangi perutku yang masih datar, seolah ingin memastikan bahwa di dalam sana benar-benar ada kehidupan baru yang sedang tumbuh. Aku janji, aku akan menjadi ayah yang baik, ucapnya penuh keyakinan. Dan aku percaya padanya. Perjalanan kehamilan yang penuh haru. Selama kehamilan, Radit benar-benar berubah menjadi sosok suami yang semakin perhatian. Dia selalu memastikan aku makan makanan sehat, mengingatkanku untuk istirahat, dan bahkan sering menolak beberapa undangan acara penting hanya untuk menemaniku ke dokter. Aku nggak mau melewatkan momen ini, Anin. Aku ingin ada di setiap tahap perjalanan kita sebagai orang tua, katanya suatu hari saat kami pulang dari pemeriksaan kandungan. Aku semakin mencintainya karena itu. Namun, ada satu hal yang terus terlintas di pikiranku setiap kali aku merasakan gerakan kecil dari bayi di dalam perutku. Jika saja ayah masih ada, dia pasti akan sangat bahagia mengetahui bahwa dia akan menjadi seorang kakek. Aku bisa membayangkan bagaimana wajahnya akan berseri-seri, bagaimana dia akan bercerita pada semua orang tentang cucu pertamanya. Tapi sayangnya, ayah sudah tiada. Kadang, aku merasa sedih membayangkan anakku nanti tidak akan pernah bertemu dengan kakeknya. Tapi aku juga percaya, di suatu tempat di alam sana, ayah pasti sedang tersenyum melihatku dari kejauhan. Kelahiran yang mengubah hidup kami. 9 bulan berlalu dengan cepat. Hari itu akhirnya tiba. Hari di mana aku merasakan sakit luar biasa, lebih dari yang pernah kubayangkan. Aku harus berjuang berjam-jam di ruang bersalin, dengan Radit yang tak pernah melepaskan genggaman tanganku. Kamu pasti bisa, Anin. Aku di sini. Suaranya terus menyemangatiku di tengah rasa sakit yang menyiksa. Dan akhirnya, setelah perjuangan panjang, tangisan pertama bayi kami memenuhi ruangan. Seorang bayi laki-laki mungil dengan wajah merah merona akhirnya lahir ke dunia ini. Air mataku mengalir saat dokter menyerahkannya padaku. Aku menatap wajah kecilnya, merasakan kehangatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Selamat datang di dunia, nak. Bisikku sambil mencium keningnya. Di sampingku, Radit juga tidak bisa menyembunyikan air matanya. Dia mengusap kepalaku lembut, lalu membungkuk untuk mencium tangan putra kami. Terima kasih, Anin. Terima kasih sudah memberikan anugerah terindah dalam hidupku, katanya penuh haru. Dan saat aku menatap wajah bayi kami dengan lebih seksama, aku tersentak. Dia mirip ayah. Hadiah dari surga. Saat keluarga kami datang menjenguk di rumah sakit, ibu adalah orang pertama yang menyadari kemiripan itu. Ya Allah, Anin, lihat matanya, bentuk wajahnya. Dia mirip sekali dengan almarhum ayahmu, ucap ibu dengan suara bergetar. Aku menggigit bibir, mencoba menahan tangis. Aku juga melihatnya, mata yang sama, ekspresi lembut yang sama. Radit tersenyum hangat dan berkata, mungkin ini cara ayah Anin memberitahu kita bahwa dia masih ada di antara kita, dalam bentuk lain. Aku mengangguk pelan. Aku percaya, ini bukan kebetulan. Ayah mungkin sudah pergi, tapi dia meninggalkan sesuatu yang sangat berharga untukku. Seorang anak yang akan selalu mengingatkanku padanya. Dan saat aku memeluk bayi kecilku lebih erat, aku berbisik, kamu adalah hadiah terindah dari kakekmu. Aku akan selalu menjagamu, nak. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar utuh. Pagi itu, udara terasa sejuk dengan angin lembut yang berhembus pelan, seakan membawa kedamaian yang menyelimuti hati kami. Langit begitu cerah, seolah alam semesta tahu bahwa hari ini adalah hari istimewa. Aku dan Radit berjalan beriringan, menyusuri jalan setapak menuju pemakaman dengan langkah perlahan. Di gendonganku, bayi kecil kami tertidur dengan tenang.
Wajahnya yang mirip ayah membuat dadaku selalu terasa hangat setiap kali menatapnya. Radit menggenggam tanganku erat, memberikan kekuatan yang aku butuhkan untuk menghadapi momen ini. Sudah lama aku ingin datang ke sini, tapi kesibukan dan emosiku yang masih rapuh membuatku menundanya. Kini, setelah semuanya berjalan dengan baik, aku tahu bahwa saatnya telah tiba untuk berbagi cerita dengan ayah. Menghormati sosok yang selalu ada. Kami sampai di pusara ayah. Batu nisannya masih bersih, menandakan bahwa ibu pasti sering datang untuk merawatnya. Aku berlutut, menyentuh tanah di hadapanku dengan lembut. Sejenak, aku terdiam, membiarkan semua perasaan yang tertahan dalam hatiku mengalir begitu saja. Ayah. Suaraku bergetar. Kami datang hari ini untuk berziarah. Aku ingin menceritakan banyak hal tentang hidupku setelah ayah pergi. Radit ikut berjongkok di sampingku, menundukkan kepala dengan penuh hormat. Dia pun ikut mendoakan ayah, bibirnya bergerak pelan mengucapkan doa-doa yang menenangkan. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mulai bercerita. Aku akhirnya bahagia. Yah, ayah. Aku ingat betul bagaimana aku dulu menolak pernikahan ini. Aku begitu marah, aku merasa hidupku hancur. Tapi ayah benar. Radit adalah pria yang baik. Aku butuh waktu lama untuk menyadarinya, tapi kini aku tak bisa membayangkan hidup tanpanya. Radit tersenyum kecil dan mengusap bahuku. Aku tidak hanya jatuh cinta pada Radit, tapi juga pada hidup yang kami jalani bersama. Aku kini menjadi seorang istri yang bahagia, dan lebih dari itu, aku juga seorang ibu. Yah. Aku menunduk, mengelus kepala bayi kecil kami. Ini cucu pertama ayah. Dia sangat mirip dengan ayah. Aku yakin kalau ayah masih di sini, pasti ayah akan sangat menyayanginya. Mataku mulai berkaca-kaca. Aku mengusap sudut mataku, berusaha menahan tangis. Radit sudah menepati janjinya. Aku menoleh ke arah suamiku. Radit, kamu yang cerita ke ayah, ya? Radit mengangguk, lalu duduk lebih dekat ke makam ayah. Ayah, saya ingin mengucapkan terima kasih, ujar Radit dengan suara penuh hormat. Terima kasih karena telah percaya pada saya. Terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi bagian dari keluarga ini. Dia menarik napas sebelum melanjutkan. Ayah dulu pernah berkata bahwa saya harus menjadi seseorang yang pantas bagi Anin. Saya tidak pernah melupakan kata-kata itu, ayah. Karena itulah, saya terus bekerja keras, membuktikan bahwa saya bisa melindungi dan membahagiakan Anin. Radit menggenggam tanganku, lalu kembali berbicara. Sekarang, saya bukan lagi hanya seorang penjual cilok keliling. Saya sudah diberi amanah oleh masyarakat untuk menjadi bupati. Insya Allah, saya akan menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kejujuran dan ketulusan, seperti yang ayah harapkan. Aku tersenyum bangga mendengar kata-kata suamiku. Kami merindukanmu. Yah, aku menatap batu nisan ayah dengan penuh perasaan. Yah, kami semua merindukan ayah. Ibu masih sering menyebut nama ayah dalam doanya setiap malam. Aku juga. Dan kini, ada satu lagi orang yang akan selalu mendengar tentang ayah, anak kami. Aku mengusap lembut pipi bayiku yang masih tertidur pulas. Aku akan membesarkannya dengan nilai-nilai yang ayah ajarkan kepadaku. Aku akan menceritakan padanya tentang betapa luar biasanya seorang pria bernama Arman Prakoso, seorang ayah yang begitu mencintai keluarganya, yang selalu ingin memberikan yang terbaik bagi anaknya. Radit dan aku saling berpandangan, lalu bersama-sama kami menundukkan kepala untuk kembali berdoa. Kepergian yang tidak sia-sia. Matahari mulai meninggi, sinarnya menyinari makam ayah dengan lembut. Aku merasa seolah ayah sedang tersenyum dari atas sana, bangga melihat bagaimana kehidupanku kini. Radit merangkul bahuku, lalu berbisik, ayah pasti bahagia melihat kita sekarang. Aku mengangguk.
Aku yakin, meskipun ayah telah tiada, kehadirannya akan selalu ada dalam hati kami. Sebelum beranjak pergi, aku menatap nisan itu sekali lagi dan berkata, "Ayah, terima kasih untuk semuanya. Aku mencintai ayah, selalu." Lalu, dengan hati yang lebih lapang, kami pun meninggalkan makam ayah, membawa cinta, kenangan, dan janji untuk selalu menjaga warisan nilai-nilai yang telah ayah tanamkan dalam hidup kami. Pagi ini, matahari bersinar hangat, menyinari rumah kami yang kini dipenuhi kebahagiaan. Suara tawa anak kami yang masih bayi terdengar riang dari kamar, sementara Radit sudah bersiap untuk berangkat ke kantor pemerintahan sebagai bupati. Dulu, aku tidak pernah membayangkan bahwa hidupku akan berubah sejauh ini. Dari seorang wanita yang keras kepala dan ingin menjalani hidup sesuai keinginanku sendiri, kini aku menjadi seorang istri dan ibu. Namun, bukan berarti aku harus mengorbankan mimpiku. Justru, setelah melalui berbagai peristiwa besar dalam hidup, aku semakin yakin bahwa aku bisa menjalani semuanya. Menjadi seorang ibu rumah tangga, seorang istri, dan juga seorang wanita yang mandiri dengan impiannya sendiri. Setelah Radit berangkat bekerja, aku kembali ke kamar untuk menidurkan anak kami. Wajahnya yang damai saat tidur mengingatkanku pada ayah. Aku tersenyum, merasa bersyukur atas semua yang aku miliki sekarang. Aku bukan lagi Anindya yang dulu. Kini, kebahagiaanku bukan hanya berasal dari kehidupan mewah atau ambisi pribadi, tetapi juga dari keluarga kecilku. Namun, aku tidak ingin berhenti di sini. Sejak dulu, aku selalu bercita-cita memiliki bisnis sendiri di dunia fashion. Dan setelah melewati berbagai kejadian, aku merasa inilah saat yang tepat untuk mewujudkannya. Aku menghubungi Laras, sahabat terbaikku, yang sejak awal selalu mendukung mimpiku. "Ras, aku mau ngobrol sesuatu," ujarku ketika kami bertemu di sebuah kafe kecil yang nyaman. Laras menyesap kopinya sebelum tersenyum. "Aku sudah bisa menebak. Kamu akhirnya mau mulai bisnis fashion MU, kan?" Aku tertawa kecil. "Kamu memang selalu tahu, ya?" "Aku selalu tahu karena dari dulu kamu gak pernah berhenti ngomongin soal butik impianmu," jawabnya. "Jadi, rencana kamu apa?" Aku mengeluarkan beberapa desain yang sudah kubuat. Sejak dulu, aku suka menggambar desain pakaian, dan selama ini aku terus mengasah keterampilanku di sela-sela waktuku sebagai ibu rumah tangga. Aku mau mulai dari koleksi kecil dulu, mungkin pakaian ready to wear dengan sentuhan elegan tapi tetap nyaman untuk dipakai sehari-hari, jelasku. Laras mengangguk penuh semangat. "Itu ide yang bagus. Apalagi sekarang kamu punya banyak koneksi. Ditambah lagi, kamu istri bupati. Pasti banyak orang yang tertarik." Aku tersenyum, tapi menggeleng. Aku nggak mau orang membeli desainku hanya karena aku istri bupati. Aku mau butik ini sukses karena kualitasnya sendiri. Laras menatapku bangga. "Aku yakin kamu bisa, Anin. Kamu bukan hanya ibu rumah tangga biasa. Kamu tetap Anindya yang ambisius dan berbakat." Setelah pertemuan itu, aku semakin bersemangat. Aku mulai mencari tim kecil untuk membantuku dalam produksi, mencari bahan kain berkualitas, dan mendesain koleksi pertamaku. Meski sibuk dengan bisnis, aku tetap mengutamakan keluargaku. Aku bekerja dari rumah sebanyak mungkin agar bisa tetap bersama anakku, dan Radit selalu mendukung semua yang aku lakukan. Suatu malam, saat kami sedang bersantai di ruang keluarga setelah Radit pulang dari kantornya, dia menatapku dengan bangga. "Kamu kelihatan lebih bahagia sekarang," katanya sambil merangkulku. Aku tersenyum. Aku memang bahagia. Aku menjalani hidupku sebagai seorang istri, seorang ibu, dan seorang wanita yang bisa mewujudkan impiannya. Radit mengecup keningku. "Aku bangga padamu, Anin. Kamu adalah contoh nyata bahwa seorang wanita bisa menjalani semua peran dalam hidupnya dengan baik." Aku menatapnya penuh cinta. Dulu,
Aku pikir menikah dengannya adalah akhir dari kebebasanku. Tapi ternyata, pernikahan ini justru membawaku ke awal yang baru. Awal dari kehidupan yang lebih indah, lebih bermakna, dan lebih penuh cinta. Dan kini, dengan keluargaku di sisiku dan butik impianku yang mulai berjalan, aku tahu bahwa aku telah menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Malam ini, aku duduk di teras rumah sambil memandangi langit yang bertabur bintang. Angin sepau-sepau berhembus lembut, membelai wajahku yang penuh dengan perasaan campur aduk. Di pangkuanku, bayi kecil kami tidur dengan damai. Wajahnya begitu tenang seakan dunia ini hanya berisi kebahagiaan. Aku mengingat kembali semua yang telah terjadi dalam hidupku. Bagaimana dulu aku begitu marah dan menolak ketika ayah memaksaku menikah dengan Radit. Bagaimana aku merasa kehidupanku telah hancur. Semua impianku seakan pupus dalam sekejap. Aku begitu yakin bahwa pernikahan ini adalah bentuk kezaliman yang dilakukan ayah kepadaku. Namun kini, duduk di sini, dikelilingi cinta dan kebahagiaan, aku mulai menyadari sesuatu yang selama ini tidak pernah aku pahami. Aku menghela napas panjang, lalu menatap ke arah Radit yang sedang duduk di ayunan sambil menyesap teh hangatnya. Dia menoleh ke arahku dan tersenyum. Senyum yang dulu aku anggap menyebalkan, kini adalah senyum yang paling membuatku merasa nyaman dan aman. "Kenapa melamun?" tanyanya sambil menaruh cangkirnya. Aku menatap Radit dalam-dalam. Aku sedang berpikir tentang ayah. Radit terdiam sejenak, lalu bangkit dari ayunan dan duduk di sebelahku. Dia merangkul bahuku dengan lembut, seakan tahu bahwa aku sedang ingin berbicara dari hati ke hati. "Aku dulu selalu berpikir bahwa ayah egois karena memaksaku menikah denganmu." Aku mulai berbicara pelan. Aku merasa dia tidak peduli dengan perasaanku. Aku pikir dia hanya ingin menyelamatkan harga dirinya atau perusahaannya. Tapi sekarang, aku sadar, dia hanya ingin aku mendapatkan seseorang yang benar-benar bisa menjagaku. Radit tersenyum kecil. "Ayahmu adalah pria yang bijaksana, Anin." Aku pun awalnya tidak mengerti mengapa dia begitu yakin bahwa kita harus menikah. Tapi sekarang, aku bisa melihat bahwa dia ingin kamu memiliki seseorang yang bisa menjadi pendamping hidupmu, bukan hanya pasangan biasa. Aku menatap langit lagi, mengingat percakapan terakhirku dengan ayah sebelum dia meninggal. "Anin, ayah tahu kamu marah, tapi suatu hari nanti, kamu akan mengerti bahwa ini bukan hukuman untukmu. Ini adalah hadiah terbesar yang bisa ayah berikan sebelum ayah pergi." Dulu, aku tidak mengerti maksudnya. Aku menganggapnya sebagai kata-kata orang tua yang keras kepala. Tapi sekarang, semuanya masuk akal. Aku menoleh ke Radit. Aku dulu berpikir bahwa cinta adalah segalanya dalam pernikahan. Bahwa aku harus menikahi seseorang yang sejak awal sudah aku cintai. Tapi setelah menjalani semuanya, aku sadar bahwa cinta bisa tumbuh. Asal ada rasa hormat, kepercayaan, dan kesabaran. Radit menggenggam tanganku erat. "Dan kamu tahu, aku pun belajar banyak dari pernikahan ini. Aku belajar bahwa cinta tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Kadang, cinta itu tumbuh perlahan, melalui perbuatan, melalui perhatian kecil yang kita lakukan untuk satu sama lain." Aku mengangguk pelan. "Ayah mungkin tahu sejak awal bahwa kamu adalah pria yang tepat untukku, bahkan sebelum aku sendiri menyadarinya." Radit tersenyum. "Mungkin ayah ingin memastikan bahwa ada seseorang yang bisa selalu ada untukmu, dalam suka dan duka. Seseorang yang bisa menjaga dan mencintaimu tanpa syarat." Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menghela dengan perasaan yang lebih ringan. Dulu, aku berpikir bahwa pernikahan yang dipaksakan adalah mimpi buruk. Tapi sekarang, aku menyadari bahwa ayah tidak memaksaku untuk menikah dengan pria sembarangan. Dia memilih Radit bukan karena latar belakangnya sebagai anak konglomerat, bukan karena status atau kekayaannya, tetapi karena hatinya.
Ayah tahu bahwa Radit adalah pria yang tidak akan pernah meninggalkanku, apapun yang terjadi. Terima kasih, Ayah. Aku menatap batu nisan ayah di dalam pikiranku dan berbisik dalam hati. Ayah, aku akhirnya mengerti. Terima kasih telah memilihkan pria terbaik untukku. Terima kasih telah memberiku kehidupan yang jauh lebih indah dari yang pernah aku bayangkan. Tanpa sadar, air mata mengalir di pipiku. Radit tersenyum dan menghapusnya dengan lembut. Jadi, sekarang kamu sudah berdamai dengan masa lalu? Tanyanya lembut. Aku mengangguk. Ya, aku tidak menyesal lagi. Aku malah bersyukur. Radit meraih tanganku dan mengecupnya. Aku juga bersyukur, Anin. Karena pernikahan ini bukan hanya mengubah hidupmu, tapi juga mengubah hidupku. Aku tidak akan menjadi pria seperti sekarang jika bukan karena kamu. Aku tersenyum bahagia. Malam itu, aku menutup lembaran masa lalu yang penuh dengan kebencian dan amarah, dan membuka lembaran baru yang penuh dengan cinta dan rasa syukur. Aku akhirnya memahami arti dari pernikahan yang dulu kupikir sebagai sebuah paksaan. Ternyata, itu adalah bentuk cinta terbesar dari ayah, cinta yang tidak aku sadari sampai sekarang.